juga teman-teman sekalian, saya akan belajar mengajar ini. Mungkin nanti banyak kekurangan, banyak keliruan, ya mohon kritikan dan saran untuk perbaikan tugas kami ke depan. Atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, bisa dimulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat itu adalah modal utama, terutama sehat lahir juga sehat batin. Sehat lahir kita bisa melaksanakan aktivitas apa saja yang telah kita mau. Kemudian sehat lahir, sehat batin berarti sebelum melaksanakan aktivitas kita berpikir dulu bagaimana supaya apa yang akan kita lakukan itu bermanfaat bagi orang lain atau membahayakan bagi kita. Jadi bisa berpikir jernih artinya gitu. Baik, sebelumnya mata pelajaran pada pagi hari ini dimulai. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, doa bersama sudah selesai. Perlu juga Bapak lihat siapa-siapa yang hadir maupun siapa-siapa yang tidak hadir. Pertama adalah Umi Hanum. Ada? Ada Bu. Umi Samsiah ada? Ada Pak. Pak. Ibu Murni Ada Pak. semuanya hadir ya? Alhamdulillah semuanya hadir. Kemudian setelah kita absen selesai, perlu Bapak mengingatkan tentang pertemuan kemarin. Apakah kalian masih ingat tentang pelajaran yang kita pelajari kemarin? Kemarin kita telah mempelajari tentang toharoh yang artinya bersuci. Kemudian berikut dalil-dalilnya. Masihkah ingat kalian dalil yang menjelaskan kewajiban bersuci dalam Al-Quran, anak-anak sekalian? Baik, alhamdulillah masih ingat. Itulah pentingnya ilmu dalam kehidupan. Makanya Bapak mohon, Bapak harapkan terhadap kalian apa yang telah kalian pelajari kemarin, harap diulang-ulang. Karena segala suatu perbuatan itu semuanya memakai ilmu. Baik, anak-anak kalian, Bapak akan menyediakan persepsi. Di sini Bapak menyediakan macam-macam air yang ada di dalam gelas. Kemudian juga ada tisu, juga ada batu. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, macam-macam air yang Bapak siapkan ini ada air yang murni masih putih, belum kecampuran apapun. Nah, kemudian air yang sudah bercampur dengan benda lain, yaitu air teh yang bisa dikonsumsi. Kemudian ada tisu, ada batu. Nah, sesuai dengan tema mata pelajaran hari ini membahas tentang materi taharah, yaitu tentang alat-alat bersuci. Maka dari itu, persepsi Bapak menyediakan alat yang ini, air yang seperti apa yang bisa untuk bersuci? Apakah air yang sudah bercampur atau air yang masih murni atau yang bagaimana? Nah, baik anak-anak. Nah, kemudian yang Bapak harapkan tujuan pembelajaran hari ini kalian nantinya setelah kalian mempelajari dari
materi alat-alat bersuci ini hendaknya kalian bisa mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nah, paham anak-anak? Kemudian Bapak memakai pendekatan saintifik TPACK. Jadi pendekatan berpikir tingkat tinggi. Nah, dengan ini model ini mengharapkan kalian sebelum masuk ke materi harus mencari informasi dulu, gitu. Mencari informasi dulu tentang macam-macam air sesuai pembagiannya, mana yang boleh untuk bersuci dan mana yang tidak boleh bersuci. Dan benda-benda lain selain air, apakah ada yang bisa untuk bersuci selain air? Dan bagaimana ketika bersuci melalui benda lain selain air, bagaimana cara pemakaiannya? Itu mungkin anak-anak yang perlu kita pahami hari ini. Kemudian model pembelajaran pada siang hari ini yaitu Bapak menggunakan model berbasis masalah. Berbasis masalah yaitu problem based learning. Nah, kemudian metodenya, metode diskusi, kemudian studi literasi. Studi literasi itu ya yang artinya kalian harus mencari informasi seluas-luasnya melalui internet dari tentang materi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Bisa anak-anak? Nah, untuk itu Bapak juga akan mengadakan penilaian tentang hasil belajar kalian, terutama yang akan Bapak nilai dari hasil pembelajaran dalam sore hari ini yaitu tentang pertama sikap. Bagaimana sikap kalian terhadap diri kalian sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan setelah mempelajari materi sore hari ini. Kemudian juga pengetahuan. Nah, setelah kalian mempelajari ini nanti mendapatkan pengalaman, bagaimana cara kalian mengamalkan di hari-hari berikutnya. Kemudian keterampilan. Nilai yang Bapak nilai dari hasil belajar kalian. Nah, kemudian dalam keterampilan ini hendaknya kalian setelah memahami apa yang telah kalian pelajari ini, ya kalian harus bisa mempraktekkan bagaimana terampil menggunakan alat-alat atau benda-benda lain yang bisa untuk bersuci. Baik anak-anak, Bapak akan membagikan tugas kepada kalian sebelum masuk ke materi. Jadi kalian Bapak bagi lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk mencari informasi tentang alat-alat bersuci yang bisa digunakan apa saja, misalnya air, ya, air sesuai pembagiannya yang seperti apa. Nah, semuanya sudah Bapak tertulis di situ tentang di LKPD ini mungkin bisa dilihat. Nah ini di LKPD ini karena Bapak menyediakan studi literasi, silakan kalian membentuk kelompok. Nah, kemudian di antara kelompok kalian itu paling tidak 3 kelompok. Di antara kalian per kelompok
mencari seluas-luasnya di internet ataupun di sumber-sumber yang lain seperti Quran Ijma Bapak persiapan nanti. Kemudian seperti buku paket ada sini. Ada kalian membawa HP anak-anak? Kalau ada yang nggak bawa HP, nah silakan ini pakai HP Bapak untuk mencari informasi dan melaksanakan tugas yang ada dalam lembar kerja peserta didik. Silakan anak-anak diskusikan setelah kamu selesai diskusi nanti, ya salah satu di antara kalian menyimpulkan, kemudian mempresentasikan maju ke depan satu persatu. Kemudian kelompok yang lain menanggapinya. Silakan. Nah, silakan anak-anak cari sebanyak mungkin informasi tentang materi sebelum kita masuk ke materi. Nah, inilah studi literasi untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi fokus Bapak memfasilitasi waktu untuk kalian sebelum masuk ke materi, berpikir dulu, cari informasi apa saja, air seperti apa, alat benda-benda lain seperti apa yang bisa digunakan untuk diskusi. Semuanya sudah ada di situ, SKPD ada di situ. Seperti ini. Nah, di sini ada tinggal narik-narik saja, menjodohkan. Nah, di sini ada. Nah, sudah selesai anak-anak? Baik, kalau sudah selesai, bagaimana dari tampilan kelompok 1 tadi? Mungkin kelompok 2 menanggapinya hasilnya? Baik, hebat sekali. Nah, kemudian kelompok 3, bagaimana cara menanggapi kelompok 1, 2 yang telah tampil tadi? Oh, baik. Nah, luar biasa. Baik anak-anak, untuk selanjutnya perlu juga Bapak sampaikan, kemudian Bapak tadi kan menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini tentang pembelajaran yang ada masalah. Jadi untuk literasi, untuk pemecahan masalah, bagaimana kalian caranya kalian akan melaksanakan sholat sementara kalian tidak ketemu air. Nah, disitulah kalian semuanya Bapak fasilitasi waktu untuk mencari informasi seluas-luasnya. Baik anak-anak, sudah ketemu? Alhamdulillah. Nah, untuk materi hari ini tentang alat-alat yang bisa untuk berdiri, Bapak beri penguatan ya terhadap kalian. Nah, ini materinya yaitu tentang alat-alat bersuci. Alat-alat bersuci pertama adalah air. Air di sini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu air suci yang mensucikan, kemudian air suci mensucikan ini istilah fikih adalah air yang tahir mutahhirun, artinya suci juga bisa mensucikan, dan air tersebut masih murni, belum kecampuran apapun. Contoh air suci yang bisa untuk bersuci seperti air
laut, air hujan, kemudian air sumur, air mata air dan sebagainya. Kemudian air yang kedua, bagian air yang kedua adalah air suci tidak mensucikan. Nah, air suci tidak mensucikan itu banyak sekali. Nah, perlu kalian perhatikan anak-anak. Air suci tidak mensucikan yaitu air yang keluar dari pepohonan, air yang sudah bercampur dengan zat lain seperti air kopi, air teh dan sebagainya. Nah, air musamas, air yang pernah dipanas, baik dengan panasnya sendirinya alami atau sengaja dipanaskan. Nah, kemudian air mustakmal, air yang sedikit yang sudah dipakai. Nah, bagaimana Pak? Kalau air itu masih murni, tapi menggunakannya hanya 1 ember, bisakah untuk bersuci? Nah, silahkan boleh, tapi dengan syarat. Nah, syaratnya apa? Yaitu dengan pakai gayung dan ngambil di bawah pergi sekitar 1 meter baru untuk bersuci. Ambil lagi 1 meter baru. Karena apa? Kalau kamu ngambil 1 ember pakai gayung di situ, percikan kamu pakai berwudu itu masuk ke ember lagi, berarti air mustakmal. Itu. Nah, air suci yang mensucikan ini ukuran bisa ditokok minimal 270 liter. Dan alat-alat yang lain selain air yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu debu, batu, dan itu pun kalau memakai harus ada syarat. Bagaimana syaratnya? Nah, pertama, kalian boleh bersuci pakai debu atau tayamum, dan boleh juga pakai batu setelah buang hajat, istinja namanya. Nah, itu ketika kalian tidak ketemu air, boleh pakai itu. Cuman syaratnya sekaligus setelah buang air, disitulah langsung kalian bersihkan. Jadi tidak boleh nunggu lama-lama, nunggu kering. Nah, itu tidak boleh. Nah, silahkan anak-anak penguatan materi hari ini yang telah kalian cari di informasinya tadi, Bapak kuatan lewat materi ini, silahkan dicatat, silahkan ditulis, disimpulkan, kemudian dipelajari di rumah nanti. Nah, itulah materi pada sore hari ini anak-anak. Silahkan ditanyakan mana yang kalian yang belum paham atau kalian sudah paham. Silahkan ditanyakan. Nah, kemudian untuk informasi pembelajaran berikutnya, silahkan disarankan menurut kalian bagaimana. Nah, sebelum Bapak tutup pertemuan siang hari ini, Bapak ingin melihat hasil kalian. Artinya Bapak ingin mengevaluasi sebatas mana hasil pembelajaran sore hari ini. Nah, ini Bapak bagikan soal. Nah, soal terakhir. Nah, ini silahkan diisi. Silahkan diisi. Sudah ada di situ, tinggal mengisi ABCD-nya. Nah, setelah itu silahkan kumpulkan. Baik anak-anak, setelah berakhir pertemuan sore hari ini, karena kalian sudah melaksanakan tugas sesuai apa yang Bapak harapkan. Harapan Bapak kalian setelah belajar sore hari ini bisa memahami, bisa memanfaatkan alat-alat bersuci yang telah kalian kenal, kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu berperilaku bersih dan santun terhadap diri orang lain, kemudian selalu menjaga lingkungan kalian masing-masing, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan.
Allah tidak akan menyulitkan kalian. Dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah tidak akan menyulitkan kalian. Bahkan Allah akan menyehatkan kalian supaya kalian bersyukur kepadanya gitu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang hadas itu ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Juga tentang najis itu ada 3, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nah, setelah kalian mempelajari, memahami alat-alat bersuci, bagaimana cara kalian bersuci tentang hadas dan najis untuk pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, silahkan ketua kelas untuk menutup dengan doa bersama. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian, Bapak beri motivasi sedikit untuk kalian. Silahkan diulang di rumah lagi, nanti diulang, dipelajari di rumah pelajaran hari ini. Kemudian kurangi bermain, juga jangan lupa untuk membantu orang tua. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar supaya cita-cita kalian tercapai. Allahumma amin. Nah, itulah anak-anak, berakhirnya pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wa akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah Bapak Ibu dosen, juga rekan-rekan kalian, rekan-rekan semuanya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu dosen, juga harapan kalian, teman-teman sekalian. Kami mengharapkan saran dan kritikannya kepada dari kalian kepada saya, guna untuk perbaikan tugas-tugas saya ke depan dalam perkuliahan UPD ini, juga perbaikan dalam saya mengajar kesehariannya berikutnya. Mungkin itu Bapak Ibu, atas segala kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 24 menit ya Pak. Aduh, 24 menit ini yang Bapak gunakan waktu kita. Baik, ya Pak. maaf Om. Aku kira 15 menit saja gitu. Coba Pak. Kenapa Bapak Ibu sekalian boleh nanti memberikan apa kan? Memberikan masukan. Baik, silakan Bapak Ibu dosen, guru pamong, silakan mengomentari. Maksimal 5 menit ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum untuk siapa dulu nih Bu? Arianto Bu. Arianto Bu. Iya, yang mau komentari boleh saya dulu atau guru pamong dulu Bu? Silakan Bu, silakan. Karena Ibu Eka yang sudah bersuara, silakan Bu Eka. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit ya Bu, dokter ya. Oke. Pak. Maaf ya Pak ya, saya memberi masukan dan terkait dengan materi itu suaranya udah jelas, bisa diterima oleh siswa, tapi ada beberapa koreksian dari saya Pak. Mungkin nanti bisa. Suaranya putus-putus Bu Eka. Halo, bisa didengar Pak? Ya. Jelas ya Pak. Jelas suara saya Bu Magdalena.
Tadi putus-putus Bu, ini kalau pakai mikrofon mungkin ya. Halo? Saya pakai headset Bu, ada yang masih sama saling. Ya. Ya, silakan. Ya. Gitu. Bisa. Kecil, Bu. Kecil. Bisa jelas ya? Halo. Nah, Ya, bisa Bu Eka terdengar, silakan. Nanti kalau pas putus-putus Makin nggak juga kedengaran, Bu. tahu. Ya, putus-putus, Bu. Iya, oke. Ini memang belum bersuara Bu Eka. ada dengar. Oke. Jadi Pak, benar dari kalian itu masalah. Ya, ya, ya. Kita yang buka pelajaran, kemudian tahun pembelajaran kita kan pembelajaran. Nggak dengar, Bu. Halo? Putus-putus ada yang putus kata-kata kuncinya, Bu. Mungkin Guru Pamong berikan komentar, Kak. Baik Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Sehat Pak Arianto. Alhamdulillah Pak sehat. Jangan lupa bahagia Pak. Gimana Pak? Jangan lupa bahagia. Ini hari guru. Ya, ya, ya. Ya. Kemarin Ya. dapat kado dari anak-anak. Ya. Jadi sedikit saya dari guru Pamong ini Bu. Sebenarnya supaya Bapak Ibu sukses, ya antara lain ketika pengabsenan, komunikasi antara Bapak dengan teman sejawat atau katakanlah di sini semuanya siswa, ketika mengabsen tidak apa-apa itu dihidupkan speakernya dan dijawab hadir gitu. Ya. Agar presentasi apanya ini, teachingnya ini jangan apa kali lakukan ya. Jadi ada pengabsenan Bapak Ibu yang lain nanti nggak apa-apa dibilang hadir dan nggak apa-apa juga Pak ketika pengabsenan itu disebutkan namanya satu persatu ya, itu termasuk salah satu keterampilan dalam mengajar. Ya. Tadi sangat disayangkan semuanya kayaknya ini tadi agak takut, agak ya dibuat santai aja Bu, tidak apa-apa, anggap saja kita ini mengajar di dalam kelas. Iya. Anggap saja kita mengajar di dalam kelas. Ya. Pertama saya beri catatan yaitu komunikasi Pak ya antara guru dengan siswa. Iya. Kemudian guru yang lain nanti agar lebih diperhatikan, agar lebih diperbaiki. Ya. Ya. Kemudian tadi di RPP Bapak ada di situ LKPD ya. Ya. Lembar kerja siswa. Ya. Itu tadi kalau tidak salah tidak ada diberikan sama siswa. Tadi lah ini tuh Pak. Di sudah selesai Pak. Sudah selesai. Oh, Ya. ya. Kemudian Pak. untuk video pembelajarannya ini ada masalah ya atau kayak mana tadi? Video pembelajarannya nggak ada dibuka sama Pak Pur kok. Saya nggak tahu Pak. Oh gitu ya. Itulah kalau generasi X ini ya yang lahir tahun
berbeda dengan generasi apa namanya milenial. Ya. Makanya tadi saya bilang nggak apa-apa kalau menurut saya sekedar membantu saja agar teachingnya berjalan dengan bagus ya. Jadi salah satu kekurangan Bapak juga ini masalah apa namanya penguasaan ya. 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 Apa pun Pak? Jadi sudah ada 2 catatan ya, komunikasi, kemudian apa tadi penggunaan TIK, Ya. kemudian kalau bisa pendalaman materinya. Ya. Jadi pendalaman materinya tadi masih kurang Bapak Ibu ya, supaya nanti guru yang lain lebih baguslah untuk menyampaikan materi ya. Kemudian pendalaman materi, kemudian motivasi Pak. Ketika kita membuka pelajaran sebenarnya banyak sekali cara yang kita bisa lakukan untuk siswa atau anak-anak itu senang, gembira, riang ya. Motivasinya tidak hanya dengan kata-kata, bisa jadi dengan tepuk tangan ya. Tapi lupa Pak, sebenarnya saya bukan tangan. Iya. Baca gitu. Cuman lupa. Iya. Banyak kan contohnya tepuk tangan gitu ya. Atau kalau hari guru, kalau bertepatan dengan hari guru, tidak apa-apa itu kita menyanyikan himne guru atau guru ya, supaya pembelajaran lebih menyenangkan ya. Nah, itu catatannya, tapi saya apresiasi kerja kerasnya Bapak yang saya bilang tadi, generasi X ya. Ya, demikian saja, nanti akan dilengkapi oleh dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Eka. Terima kasih Bu. Bisa dengar Bu? Bisa. Oke. Dari saya mungkin apa yang disampaikan Pak Safri tadi sudah mencatat juga apa yang Anda sampaikan, tapi saya sudah tulis di kolom chat. Satu hal mungkin menjadi pertimbangan adalah ketika Bapak menyampaikan metode pembelajaran, di pelajaran untuk yang lain. Tidak perlu disampaikan, kita menggunakan TPAK dan plat 12 hari ini ya. Tidak perlu sebenarnya menyampaikan itu, tapi cukup kita gunakan langsung metode yang akan kita gunakan tersebut. Kemudian tadi di kelas ketika mengajar, Bapak terlalu banyak meminta pendapat siswa misalnya ya kan anak, benar kan? Tidak usah terlalu sering begitu mungkin Pak, sehingga waktu itu bisa habis. Kemudian mungkin satu lagi, penggunaan IT perlu, walaupun generasi X seperti kata Pak Safri tadi, kita pelan-pelan belajar Pak, kita pelajari penggunaan, karena ini zamannya untuk pembelajaran online. Benar, interaksi itu sangat diperlukan untuk pembelajaran. Jadi mungkin ke depannya Haryanto mengajar praktek di kelas bisa lebih mengajak siswa-siswa yang Bapak ajari sekarang kan siswa milenial, siswa generasi Z. Jadi mereka lebih aktif. Nampak oleh saya tadi Bapak sudah menggunakan anak-anak, silakan dicari materinya di HP masing-masing. Kalau tidak ini hanya Bapak, itu sudah termasuk salah satu yang mengikuti perkembangan zaman Pak. Ya kan? Kemudian untuk bahasa saya rasa sudah bagus, tapi mungkin karena karena jaringan saya aja kurang bagus, kurang terputus jadinya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan dan Bapak Ibu sekalian. Maaf kalau salah, nanti bisa ditambahi dilengkapi oleh Bu Daina. Makanya kita berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan susah payah ya Pak Rianto ya sudah berusaha untuk menampilkan performa yang baik gitu ya. Nah, meskipun
mungkin masukan-masukan ya, masukan-masukan dari Bapak Ibu dosen dan guru pamong itu bisa dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Ya, Bu. Bapak Ibu sekalian yang mungkin saya kira ini karena terbawa suasana gitu ya, terbawa suasana akhirnya semuanya lupa gitu. Nah sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa kebiasaan kita memang teacher oriented gitu ya Bapak Ibu sekalian. Gurunya memang dominan gitu ya. Nah sehingga sulit untuk mengubah ini gitu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian harus bisa berubah dengan catatan-catatan tadi bahwa pembelajaran kita akan dilakukan dengan pembelajaran daring. Maka Bapak Ibu sekalian harus mengkondisikan siswanya memang tidak berada di depan mata gitu ya, tapi semuanya maya gitu kan. Nah, untuk mendapatkan suasana yang hidup, Bapak Ibu sekalian yang berperan sebagai siswa, silakan berperan sebagai siswa gitu. Jangan cuma diam saja, Bu Nur Hidayah, Bu Hanum, Bu Mur gitu ya. Nah, bisa buat apa lah ya, supaya suasananya hidup gitu. Pak Rianto bisa mengelola kelasnya dengan baik juga gitu. Ya. Baik, saya kira sebenarnya di dalam praktek pembelajaran ini yang langkah-langkah pembelajaran ini sebenarnya ada 3 ya, membuka, kemudian kegiatan inti dan penutup. Nah, kegiatan membuka ini menjadi salah satu penentu ya Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan inti gitu. Nah, kegiatan pembuka saya berharap Pak Rianto, karena kegiatan pembuka itu tidak cukup hanya salam mengabsensi, tapi juga ikut memberikan motivasi, apresiasi dan juga pretest, gitu ya Bu. Pak, maaf. Sehingga Bapak harus melakukan ini sebagai rangkaian gitu dari kegiatan membuka pembelajaran. Sementara tadi sepertinya kalau apresiasinya ada, motivasinya ada, pretestnya yang belum ada ya Pak. Nah, pretest. Ada cuma 1 Bu tadi. Ada ya Pak, kemampuan awal, mengukur kemampuan awal, bukan apresiasi Pak, pretestnya. Pretest nanti. Ya Pak? Ya, pretestnya ada dari cuma 1 cuma. Apa itu tadi Pak? Pretestnya. Iya apa tadi? Ya. Soal. Oh ada tadi Ya. Pak? Ada Soal yang ya. Kemudian yang kedua yang saya lihat di kegiatan inti Pak Rianto, ada perbedaan gitu ya di awal. Tadi kan Bapak topik materinya terkait dengan benda-benda yang mensucikan gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya ada lagi wudu gitu ya. Iya. Nah, ini mungkin menjadi materi yang kedua sebenarnya ya Pak. Menjadi Iya, Pak. materi Iya, yang kedua. kedua gitu. Iya, Sementara kan Bapak ini benda-benda yang mensucikan kayak gitu ya Pak materinya. Jadi kenapa bisa terjadi percampuran gitu. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian seperti itu, Bapak Ibu sekalian harus di awal mengorganisir materinya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, materi kita hari ini terkait dengan tema A gitu ya. Nah, kita akan membicarakan tentang pertama pengertian bersuci misalnya ya, kemudian jenis-jenis atau alat bersuci, kemudian yang ketiga terkait dengan cara bersuci, yang keempat terkait dengan hikmah bersuci gitu. Nah dari situ kita akan melihat Bapak berarti sudah mengorganisir materinya dengan baik sehingga mencapai kompetensi yang Bapak inginkan gitu. Diutarakan gitu Pak kepada siswanya, apalagi kalau siswanya kan nggak membaca
sumber belajar gitu kan. Nah, sehingga mereka mendapatkan, oh saya mau mencapai ini gitu ya. Nah, sebenarnya itu juga dimasukkan ke dalam kegiatan pembukaan, menyampaikan tujuan pembelajarannya gitu. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu sekalian akan dinilai terkait dengan penguasaan materi yang Bapak Ibu sekalian berikan kepada para siswanya. Nah, gimana kita mau melihat Bapak Ibu sekalian menguasainya dengan baik kalau cuma diberikan ini tugasnya ini, dan itu tugasnya juga tidak jelas gitu ya Pak. Misalnya tadi Bapak sebutkan, misalnya hari ini kita bicarakan materi benda-benda yang mensucikan misalnya ya Pak. Kelas akan dibagi gitu menjadi sekian kelompok. Problemnya disebutkan Pak, dijelaskan apa problemnya gitu kan, jelaskan rinci gitu. Nah, berarti kelompok 1 misalnya mencari terkait dengan pengertian bersuci. Kelompok 2 silakan mencari terkait dengan benda-benda yang mensucikan. Kelompok 3 silakan mencari tentang cara mensucikan, cara bersuci. Kelompok 4 terkait dengan hikmah bersuci, gitu Pak. Misal, gitu ya Pak, sehingga mereka tahu nih kegiatan mereka apa ya, gitu kan? Nah, kemudian tadi juga kalau ini kan pembelajarannya daring, Bapak Ibu sekalian, tidak komunikasinya satu arah ya, harus multi arah gitu ya, antara dengan siswanya juga gitu ya. Disebutkan saja misalnya, berarti kelompok 1 menyimpulkan hikmah bersuci adalah seperti ini gitu, disampaikan Pak gitu, disampaikan. Nah, jangan titik-titik gitu, nggak tahu kita gitu. Nah, sehingga nggak tahu kita ini simpulan dari pembelajaran Bapak sebenarnya apa gitu. Nah, saya melihatnya seperti itu, apalagi mohon maaf ya Pak ya, Bapak kurang menggunakan teknologi gitu, Kalau Pak Pur itu Pak fungsinya hanya merekam Pak, kalau yang menampilkan PowerPoint-nya materi pembelajarannya adalah Bapak gitu. Nah, dengan cara membuka berapa slide aja, 1-2 slide gitu. Nah, itu menunjukkan Bapak sudah menggunakan teknologi. Nah, tapi karena Bapak tidak menampilkan, jadi kami juga agak sulit ini menyebutkan bahwa Bapak menggunakan media pembelajaran gitu kan. Nah, oke, saya kira itulah yang penting ya Bapak Ibu sekalian, kalau menurut pembelajaran mungkin sekaligus dengan menyimpulkan gitu ya Pak. Oke, saya kira itu saja.